Baik, kita ke Kalimantan Utara. Ini sebuah arena judi di Bulungan digerebek polisi. Tak hanya menemukan alat berjudi, petugas juga mengamankan 300 gram paket sabu dari salah seorang pelaku. Para pria ini tak berkutik saat petugas Polres Bulungan membekuknya di Jalan Poros Bulungan, Kalimantan Utara. Lokasi ini memang sudah jadi intaian petugas karena kerap dijadikan tempat berjudi dadu dan sabung ayam. Polisi pun langsung membawa 22 orang pelaku judi yang tertangkap untuk diperiksa lebih lanjut. Tak hanya mengamankan alat judi, petugas juga menyita uang senilai 98 juta rupiah dan 300 gram paket sabu dari salah seorang pria. Penggerebekan itu dilakukan karena adanya laporan masyarakat setempat yang resah dengan lokasi judi tersebut. Karena informasi yang diberikan dari masyarakat menyampaikan setiap hari libur, Sabtu, Minggu itu penuh, Pak. Jadi sampai di lokasi, di TKP cukup banyak, ratusan bahkan, ya. Karena kita dadak, mereka kaget, banyak yang lari semburat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku judi diancam pasal 303 tentang perjudian dengan ancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara pemilik narkoba diancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. MS Zuhri melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara. Astagfirullahaladzim, sudah bermain judi dan ketika dilakukan pemeriksaan, polisi juga menemukan narkotika dari tangan salah seorang pelaku. Ustadz Lutfi, ini bagaimana hukum menurut Islam tentang aktivitas berjudi seperti ini? Masya Allah. Berjudi merupakan perbuatan yang dikategorikan oleh Allah salah satu dari perbuatan syaitan. Kalau itu dijalankan oleh syaitan, tentu keburukan, tentu sebuah dosa. Seseorang yang menginginkan sesuatu untuk menambah penghasilannya, menambah karunia rezeki Allah, tentu Allah juga membuka pintu-pintu rezeki yang halal. Karenanya sampai dikatakan di dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rizqa la yuhramu bidzambi yusibuhu. Seseorang bisa jadi nanti terhalang rezekinya karena dosa yang dilakukan. Bukan malah menambah rezeki judi ini, bukan menambah penghasilan. Yakinlah ini akan mengurangi, ditambah akan tidak memberkahi seseorang. Belum lagi tentu dampaknya kepada dirinya, bahkan kepada orang lain, mengganggu, merugikan pihak yang lain, dan yakinlah tidak mungkin tidak, melainkan judi ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah di akhirat kelak, sebagaimana di dunia. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Untuk itu kita jaga diri kita, ayo kita jaga keluarga kita, sahabat kita, untuk hanya mencari rizki yang halal, dan Allah insya Allah selalu membuka pintu-pintu rizki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dari aktivitas perjudian juga merembet begitu Ustadz ke tindak pidana yang lain, yaitu penyalahgunaan narkotika. Bagaimana ya Ustadz ini? Sahabat Utsman bin Affan memang sudah mengkaitkan dosa yang satu biasanya akan berdampak pada dosa yang kedua, dosa yang ketiga. Awalnya berjudi, karena ya mungkin dia tidak dapat atau mungkin emosi, dan kadang mengambil narkotika. Nanti setelah itu, ketika uangnya habis, mencari dengan cara mencuri, merampok. Setelah itu, ketika yang dirampok tidak mau dan mempertahankan, membela diri, mungkin ia akan menghabisi nyawanya. Begitulah inti dari pandangan sahabat Utsman, bahwa keburukan yang satu akan membawa kepada keburukan yang kedua, keburukan yang ketiga, dan keburukan berikutnya. Demikian juga amal kebaikan akan membawa kepada kebaikan yang satu, kebaikan kedua, kebaikan ketiga. Setelah kita sholat, dapat kebaikan doa. Setelah itu berinfak. Setelah itu kita menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Lebih baik tentu kita ingin kebaikan itu akan berdampak kepada kebaikan, dan kita hindari keburukan karena akan berdampak kepada keburukan berikutnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Hindari satu keburukan karena pasti akan merugikan dan tidak akan mungkin menguntungkan karena akan merambah ke keburukan-keburukan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik.